Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 126-130. Bab 126. Deng deng deng. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara sepatu hak tinggi menghantam tanah di depan pintu kelas. Segera setelah itu, aroma samar parfum tercium dari pintu kelas. Setelah semua orang mendengar suara itu, mereka semua mengalihkan perhatian ke pintu kelas. Saya melihat seorang cantik-cantik berjalan masuk dari pintu kelas. Dia memiliki riasan tipis di wajahnya, dan rambut hitam panjangnya yang halus tersebar di bahunya. Dia tinggi, montok dan menarik. Gaun profesional berwarna hitam menonjolkan sosoknya yang hampir sempurna dan membanggakan secara maksimal. Itu Guru Qin. Mengapa Guru Qin ada di sini? Setelah para siswa melihat Qin Lan, mereka mulai membicarakannya. Dan Qin Lan berjalan ke sisi Wei Dehai, memandang Wei Dehai dengan senyum tipis, dan berkata dengan lembut, Direktur Wei, saya benar-benar minta maaf, saya harus merepotkan Anda untuk menangani masalah sepele ini. Tidak apa-apa, saya dekan sekolah, dan masalah ini sudah dalam lingkup tugas saya. Wei Dehai menoleh untuk melihat wanita seksi dan mempesona di depannya, matanya sangat sedih, dan dia terus menatap payudara montok Qin Lan. Dan Qin Lan secara alami memperhatikan tatapan berapi-api Wei Dehai, tapi tidak banyak bicara. Karena siapapun dari Universitas Jiangcheng mengetahui bahwa Wei Dehai bukanlah orang baik. Ketika dia sedang bekerja sebelumnya, Wei Dehai sering memberi isyarat kepada Qin Lan bahwa dia ingin mengajak Qin Lan keluar untuk membuka kamar, tetapi Qin Lan menolak. Ma Hongliang, kamu baru saja mengatakan bahwa Fendi Zanders adalah seorang pencuri, apakah kamu punya bukti? Qin Lan menoleh untuk melihat posisi Ma Hongliang, dan bertanya dengan nada dingin. Meskipun siswa di kelas mencurigai Fendi Zanders, Qin Lan tetap tidak percaya bahwa Fendi Zanders akan melakukan hal seperti itu. Guru, saya yakin saya tidak akan salah pada Fendi Zanders. Tentu saja saya punya bukti atas perkataan saya. Ma Hongliang menjawab dengan percaya diri, lalu melihat ke arah kerumunan dan berkata, saya kira hanya siswa di kelas kita yang tahu tentang fakta bahwa kelas kita memungut biaya kelas hari ini, jadi saya yakin pencurinya berasal dari kelas kita. Para siswa mengangguk setelah mendengar perkataan Ma Hongliang, karena mereka merasa perkataan Ma Hongliang cukup masuk akal. Setelah Ma Hongliang melihat para siswa setuju dengan pernyataannya, ekspresi wajahnya tampak semakin bangga. Dia melanjutkan menganalisis, ketua kelas mengatakan bahwa uangnya ada di tas sekolahnya, dan uang itu masih ada sebelum kelas pendidikan jasmani, tetapi uang itu hilang ketika dia kembali dari kelas pendidikan jasmani, artinya, uang itu seharusnya berada di kelas pendidikan jasmani. Saya kehilangannya ketika itu terjadi. Fendi Zanders memandang Ma Hongliang tanpa ekspresi, dan diam-diam menganalisis di dalam hatinya bahwa sangat tidak mungkin menganalisis begitu banyak hal berdasarkan IQ Ma Hongliang, jadi seseorang pasti telah menginstruksikan Ma Hongliang untuk mengucapkan kata-kata ini. Jadi siapa yang menghasut Ma Hongliang? Jawabannya jelas. Jadi berdasarkan dua petunjuk yang saya sebutkan di atas, menurut saya orang di kelas kita yang paling mungkin mencuri uang itu adalah Fendi Zanders. Karena Fendi Zanders adalah satu-satunya di kelas kita yang kembali ke kelas selama pelajaran pendidikan jasmani. Kelas. Ma Hongliang berbicara dengan tertib apa yang dikatakan Yang Wei kepadanya. Setelah mendengar perkataan Ma Hongliang, para siswa di kelas satu demi satu menganggukkan kepala, karena mereka merasa apa yang dikatakan Ma Hongliang benar-benar masuk akal. Pada saat ini, Qin Lan juga menoleh untuk melihat Fendi Zanders, sedikit keraguan muncul di matanya yang indah, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, mungkinkah Fendi Zanders benar-benar pencuri itu, apakah dia terlalu mempercayai Fendi Zanders? Guru Qin, Direktur Wei, saya pikir kita pasti bisa mengetahui biaya kelas selama kita mencari Fendi Zanders sekarang. Saat ini, Ma Hongliang terus berteriak. Ya, cari Fendi Zanders ini. Saat saya di kelas pendidikan jasmani, hanya Fendi Zanders yang kembali. Dia pasti mencuri biaya kelas. Pencuri ini adalah Fendi Zanders. Para siswa di kelas juga mulai berteriak saat ini. Fendi Zanders, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan sekarang? Qin Lan ragu-ragu sejenak, lalu menoleh ke arah Fendi Zanders dan bertanya. Fendi Zanders berdiri perlahan, dan kemudian berkata dengan tenang, hal-hal yang dianalisis Ma Hongliang barusan benar-benar masuk akal, tapi saya pikir dia mungkin telah melupakan satu hal, yaitu, saya kembali ketika saya berada di kelas pendidikan jasmani, tapi Ma Hongliang sendiri yang terakhir keluar kelas, semua siswa di kelas kami melihatnya, Ma Hongliang terlambat masuk kelas pendidikan jasmani hari ini, mungkin Ma Hongliang sendiri yang mencuri uangnya, benar, menurut apa yang dikatakan Ma Hongliang. Maka dia sendiri juga sangat curiga. Fendi Zanders benar. Ma Hongliang memang terlambat mengikuti kelas pendidikan jasmani hari ini. Wang Xiong dan si kacamata berteriak dengan tergesa-gesa. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Ma Hongliang tidak bisa menahan cibiran.
Tidak hanya tidak ada ketegangan, tetapi dia dengan tenang berteriak kepada Wei Dehai, Direktur Wei, karena semua orang mencurigai saya dan Fendi Zanders sekarang, lebih baik Anda istirahat. Anda hanya perlu menggeledah kami berdua. Lihat milik siapa uang itu, lalu kebenarannya akan terungkap. Ya, cari tubuh. Cari. Setelah mendengar kata-kata Ma Hongliang, para siswa di kelas mulai berteriak. Pada saat ini, Fendi Zanders mengerutkan kening, dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya. Karena dia tidak mengerti mengapa Ma Hongliang harus mencari, mengapa dia begitu yakin bahwa dialah pencurinya. Fendi Zanders, apakah kamu setuju dengan penggeledahan tubuh? Kinlan ragu-ragu sejenak, menatap Fendi Zanders dan bertanya. Setelah Kinlan selesai berbicara, semua siswa yang hadir menoleh ke arah Fendi Zanders. Pada saat ini, Yang Wei juga menunjukkan senyum puas di wajahnya. Karena jika Fendi Zanders menolak untuk mencari tubuhnya, maka itu berarti Fendi Zanders adalah pencurinya, tetapi jika Fendi Zanders menyetujui penggeledahan tersebut, maka jebakan mereka akan berhasil. Semua ini tampaknya berkembang sesuai dengan langkah yang dibayangkan Yang Wei. Fendi Zanders memandang posisi Ma Hongliang dengan tenang. Pada saat ini, samar-samar dia sudah merasakan sedikit konspirasi di dalamnya. Ma Hongliang mampu menganalisis banyak hal, dan dia masih sangat tenang, yang berarti semua ini direncanakan oleh orang lain. Terlebih lagi, Ma Hongliang bertekad untuk menggeledah mayatnya, yang berarti uang itu pasti ada di meja Fendi Zanders. Semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh orang lain. Ma Hongliang akhirnya meninggalkan kelas, lalu mencuri uang kelas Tang Xiaoman dan menaruhnya di mejanya. Akhirnya, ketika Tang Xiaoman mengetahui bahwa uang itu hilang, Ma Hongliang berdiri dan melaporkan Fendi Zanders, dan meminta semua orang untuk mencari Fendi Zanders. Bagaimana? Fendi Zanders, apakah kamu berani membiarkan semua orang menggeledah?mu? Setelah melihat Fendi Zanders berdiri di sana tanpa berbicara, Ma Hongliang bertanya kepada Fendi Zanders dengan ekspresi main-main. Kenapa aku tidak berani? Hanya saja kelakuanmu terlalu bodoh. Fendi Zanders berkata kepada Ma Hongliang dengan suara dingin. Bab 127. Kamu, apa yang kamu maksud dengan kalimat ini? Ma Hongliang memandang Fendi Zanders dengan bingung. Fendi Zanders memandang Ma Hongliang dan tidak berkata apa-apa. Direktur Wei, menurutku Fendi Zanders pasti bersalah karena menjadi pencuri saat ini, itu sebabnya dia tidak berani membiarkanmu menggeledahnya. Fendi Zanders ini adalah pencuri. Ma Hongliang berteriak pada Wei Dehai dengan ekspresi sangat bersemangat. Wei Dehai ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada Qin Lan dengan suara rendah, Tuan Qin, Anda juga telah melihat situasi saat ini. Karena Ma Hongliang dan Fendi Zanders dicurigai melakukan kejahatan, saya pikir itu yang terbaik. Cara untuk mencari mereka berdua sekarang. Ide bagus. Direktur Wei, melakukan penggeledahan tubuh tanpa izin orang lain adalah tindakan ilegal. Sebaiknya kamu memikirkannya baik-baik. Qin Lan menjawab dengan lembut. Ini. Setelah mendengar ini, Wei Dehai tampak sedikit malu. Karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa tanpa persetujuan Fendi Zanders, itu ilegal. Melakukan penggeledahan tubuh tanpa izin. Direktur Wei, bagaimana dengan ini? Saya akan mencari Fendi Zanders. Jika saya tidak menemukan apapun, biarkan Fendi Zanders mencari saya. Ma Hongliang melihat bahwa masalahnya telah sampai pada titik ini, jadi dia secara alami tidak mau menyerah begitu saja, dan berteriak dengan penuh semangat. Saya pikir ide Anda bagus, lalu pergi dan cari Fendi Zanders. Setelah Wei Dehai mendengar saran Ma Hongliang, dia langsung setuju. Lagi pula, jika Fendi Zanders dan Ma Hongliang diizinkan untuk mencari satu sama lain, meskipun Fendi Zanders bukan pencuri, itu tidak akan terjadi. Mempengaruhinya dengan cara apapun, dan Ma Hongliang akan bertanggung jawab. Ma Hongliang berjalan langsung menuju Fendi Zanders, tetapi Ma Hongliang tidak menggeledah pakaian Fendi Zanders, tetapi berjalan menuju tempat duduk Fendi Zanders. Jelas sekali, Ma Hongliang seharusnya menyembunyikan uang itu di tempat duduk Fendi Zanders. Meja sebelumnya. Fendi Zanders secara alami juga menemukan ini, dan kemudian memandang Ma Hongliang dan berkata dengan lembut, kalian benar-benar mencoba yang terbaik untuk menjebakku. Menjebakmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang menjebakmu? Ma Hongliang mencibir. Ingat, setelah 1 jam, kamu akan membayar atas kelakuanmu saat ini. Saat ini, Fendi Zanders tidak terlihat gugup sama sekali, tetapi sangat tenang. Karena dalam pandangan Fendi Zanders, tipuan orang seperti Ma Hongliang benar-benar terlalu kikuk. Bagaimana mungkin generasi kedua yang super kaya yang mewarisi aset 10 triliun yuan bisa mencuri uang? Tapi Ma Hongliang bangga saat ini, karena dia tahu itu selama dia menemukan uang itu di meja Fendi Zanders, bahwa Fendi Zanders tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berdiri lagi. Seluruh kelas menjadi sunyi, hanya suara langkah kaki Ma Hongliang yang terdengar. Ketika Yang Wei, Winda Chen dan yang lainnya melihat Ma Hongliang berjalan menuju di meja Fendi Zanders, mereka tidak bisa menahan senyum puas di wajah mereka, tapi Ye Mei sedikit gugup.
Tang Xiaoman juga sepertinya menyadari ada yang tidak beres dengan kejadian hari ini. Ma Hongliang dapat mengatakan dengan pasti bahwa Fendi Zanders adalah pencurinya. Artinya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Fendi Zanders benar-benar seorang pencuri, dan kemungkinan kedua adalah Fendi Zanders dijebak oleh Ma Hongliang. Tolong simpan kembaliannya. Pada saat ini, Tang Xiaoman tiba-tiba berdiri dan berteriak keras. Setelah semua orang mendengar kata-kata Tang Xiaoman, mereka semua menoleh untuk melihatnya. Ma Hongliang juga menghentikan langkahnya, dengan sedikit kebingungan di matanya. Aku ingat. Sebenarnya, uang itu tidak hilang, tetapi disimpan di bank olehku. Aku hanya terburu-buru lupa. Tang Xiaoman mencengkeram ujung pakaiannya erat-erat dan berbohong dengan nada yang sangat gugup. Saat ini, tindakan Tang Xiaoman jelas melindungi Fendi Zanders. Meskipun dia tidak tahu apakah biaya kelas dicuri oleh Fendi Zanders, jika Ma Hongliang benar-benar menemukan uang itu di meja Fendi Zanders nanti, demi uang, Fendi Zanders itu pasti akan dicap sebagai pencuri dan bahkan dikeluarkan dari sekolah. Jadi Tang Xiaoman lebih memilih mengambil tanggung jawab sendiri daripada melihat Fendi Zanders dikeluarkan dari sekolah. Xiaoman, apa yang kamu bicarakan? Setelah mendengar kata-kata Tang Xiaoman, Qin Lan bertanya dengan nada sangat bingung. Qin, Tuan Qin, uangnya tidak hilang, ini. Saya menyimpannya. Tang Xiaoman tergagap. Mustahil. Ma Hongliang berteriak penuh semangat. Selama kelas pendidikan jasmani, dia secara pribadi menyembunyikan biaya kelas di meja Fendi Zanders. Tetapi saat ini, Tang Xiaoman sebenarnya mengatakan bahwa uang itu tidak hilang, itu akan membunuhnya, dan dia tidak mempercayainya. Bagaimana kamu tahu itu tidak mungkin? Melihat reaksi Ma Hongliang, Tang Xiaoman merasa ada yang tidak beres dan bertanya langsung. Kamu tidak peduli bagaimana aku tahu. Lagi pula, bagaimana kamu bisa melupakan hal sepenting itu? Ma Hongliang tiba-tiba terhenti oleh pertanyaan Tang Xiaoman, dan menjawab dengan tidak jelas. Pemimpin regu, kamu bilang kamu menyetor biaya kelas di bank, kan? Melihat situasinya semakin tidak terkendali, Winda Chen berdiri dan bertanya pada Tang Xiaoman. Ya. Tang Xiaoman sedikit mengangguk. Tapi sepertinya kamu baru saja mengatakan bahwa kamu langsung kembali ke kelas setelah kelas pendidikan jasmani. Kapan kamu menyimpan uang itu? Dan di mana bank tempat kamu menyimpan uang itu? Ada kwitansi setorannya. Winda Chen menanyakan beberapa pertanyaan berturut-turut kepada Tang Xiaoman, yang langsung membuatnya bingung. Tang Xiaoman membeku di tempat dengan bodohnya, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jika Anda benar-benar menaruh uang itu di bank, tidak masalah. Anda membawa kami ke bank untuk menarik uangnya sekarang. Jika uang itu dapat ditarik, maka kami yakin Anda melakukan kesalahan. Tetapi jika Anda bisa, jika kamu tidak menariknya, bisakah aku curiga bahwa kamu, pemimpin pasukan, telah berkolusi dengan Fendi Zanders dan bersiap untuk menjaga dirimu sendiri? Winda Chen berteriak dengan nada yang sangat tajam. Aku. Tang Xiao cemas dan tidak tahu harus berkata apa, air mata mengalir lagi. Pemimpin regu, kamu tidak perlu menjelaskan, karena mereka ingin mencari, biarkan mereka yang melakukannya. Saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba berbicara. Fendi Zanders tahu bahwa Tang Xiaoman melakukan ini untuk melindungi dirinya sendiri, jadi dia tidak tahan melihat Tang Xiaoman diintimidasi. Fendi Zanders, kamu memintaku untuk mencari ini. Ma Hongliang mencibir, lalu berjalan langsung ke meja Fendi Zanders dan mulai membalikkan badan. Setelah beberapa saat, dia menemukan dompet berwarna merah muda dari bawah meja. Bentak. Ma Hongliang melemparkan dompetnya ke atas meja, lalu berteriak dengan keras, Fendi Zanders, tolong jelaskan padaku sekarang, benda apa ini? Para siswa di kelas menjadi gempar ketika mereka melihat Ma Hongliang benar-benar menemukan dompet di meja Fendi Zanders. Meskipun siswa di kelas sebelumnya curiga, pencuri di sekolah itu adalah Fendi Zanders. Karena dalam beberapa waktu terakhir, Fendi Zanders telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dia tidak hanya menghabiskan uang secara boros, tetapi juga mengundang teman-teman sekelasnya ke restoran Zuixian untuk makan. Dia tidak terlihat seperti siswa miskin yang bergantung pada pesan antar makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi ketika mereka memastikan bahwa Fendi Zanders adalah pencurinya, mereka semua tersentak, merasa sangat terkejut. Saya tidak menyangka Fendi Zanders benar-benar seorang pencuri. Ya, Fendi Zanders ini benar-benar menjijikkan. Meskipun dia terlihat agak miskin di sekolah, dia tetap jujur. Saya tidak menyangka dia menjadi orang seperti ini. Sebenarnya, saya sudah menduga bahwa Fendi Zanders adalah seorang pencuri. Kalau tidak, dari mana dia bisa mendapatkan begitu banyak uang untuk mentraktir tamu makan malam hari itu? Para siswa mulai berdiskusi satu sama lain. Wang Xiong dan kacamatanya menoleh untuk melihat Fendi Zanders dengan ekspresi sangat terkejut. Mereka tidak percaya Fendi Zanders benar-benar melakukan hal seperti itu. Adapun Tang Xiaoman dan Qin Lan, keduanya tercengang. Bab 128. Tuan Qin, apakah uang itu benar-benar diambil oleh Fendi Zanders? Tang Xiaoman bertanya pada Qin Lan dengan ekspresi bingung.
Aku juga tidak yakin. Kinlan telah menjadi guru selama bertahun-tahun, dan telah melihat semua jenis siswa, tetapi dia belum pernah melihat Fendi Zanders. Di matanya, karakter Fendi Zanders masih sangat baik, setidaknya Kinlan sangat mempercayai Fendi Zanders, namun saat ini barang curian telah dicuri, dan Kinlan tidak yakin apakah Fendi Zanders adalah seorang pencuri. Apakah terjadi sesuatu pada keluarga Fendi Zanders? Tang Xiaoman melanjutkan saat ini. Kinlan menggelengkan kepalanya dengan ringan, dia tidak ingin mengungkapkan pendapat apapun saat ini. Winda Chen, Yang Wei, Sun Li dan lainnya tampak sangat bangga. Setelah merencanakan begitu lama, mereka akhirnya bisa melihat Fendi Zanders mempermalukan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Setelah Fendi Zanders melihat Ma Hongliang mengeluarkan dompetnya dari mejanya, ekspresinya masih sangat tenang. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke semua orang yang hadir, diam-diam mengingat ekspresi orang-orang ini di dalam hatinya. Semakin banyak saat ini, semakin jelas esensi seseorang terlihat. Sepertinya Yang Wei dan Winda Chen adalah orang di balik kejadian hari ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut sama sekali? Ketika Fendi Zanders melihat ekspresi Winda Chen, Yang Wei dan lainnya, dia diam-diam menghela nafas. Fendi Zanders tidak bisa memahaminya sepanjang waktu, Winda Chen lah yang pertama kali menyesalinya, dan Yang Wei lah yang mencuri pacarnya. Fendi Zanders tidak pernah melakukan apapun yang menyinggung perasaan mereka berdua, tetapi keduanya mempersulit diri mereka sendiri satu demi satu. Pemimpin regu, apakah ini dompetmu? Ma Hongliang berteriak pada Tang Xiaoman sekeras-kerasnya. Tang Xiaoman tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mata besar Sui Lingling menatap Fendi Zanders, seolah menunggu penjelasan Fendi Zanders. Melihat Tang Xiaoman terdiam, Ma Hongliang langsung membuka dompetnya, dan uang tunai di dalamnya segera terlihat oleh semua orang. Direktur Wei, Fendi Zanders ini telah dicuri. Apa yang ingin Anda lakukan dengannya? Melihat Tang Xiaoman terdiam, Ma Hongliang kembali berteriak pada Wei Dehai. Oke, aku tidak menyangka kamu yang biasanya terlihat jujur akan melakukan hal seperti itu. Kamu datang ke kantor urusan akademik bersamaku sekarang. Aku ingin berdiskusi dengan guru lain dan melihat bagaimana menghadapimu. Wei Dehai berteriak dengan semangat. Kantor urusan akademik. Setelah mendengar tiga kata tersebut, para siswa di kelas menunjukkan ekspresi ketakutan. Karena selama Anda menjadi mahasiswa Universitas Jiangcheng, setelah masuk kantor urusan akademik, pada dasarnya Anda tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Direktur Wei, saya pikir Anda harus menginterogasi Fendi Zanders dengan hati-hati, mungkin dia bertanggung jawab atas insiden pencurian uang siswa kita sebelumnya. Ma Hongliang berteriak pada Wei Dehai dengan wajah seram. Bukan giliranmu untuk mengajariku cara menangani masalah ini. Wei Dehai mendengus dingin, lalu menatap Fendi Zanders dan berteriak, oke, ikutlah denganku. Saya ingin bertemu kepala sekolah. Fendi Zanders berkata pada Wei Dehai dengan tenang. Katamu, apa yang akan kamu lakukan? Wei Dehai bertanya dengan bingung. Kubilang aku ingin bertemu kepala sekolah. Fendi Zanders mengulangi kalimat tersebut dengan nada tenang, lalu melanjutkan, menurut peraturan sekolah, jika terjadi pencurian, harus ditangani oleh kepala sekolah. Jika serius, akan dikeluarkan dari sekolah, dan jika itu kecil, itu akan ditempatkan dalam masa percobaan. Jadi saya ingin menemui kepala sekolah sekarang. Ketika Fendi Zanders pertama kali masuk sekolah, dia khawatir dia tidak akan bisa mendapatkan beasiswa kemiskinan jika dia dihukum, jadi dia menyimpan setiap peraturan sekolah di dalam hatinya. Jika Fendi Zanders pergi ke kantor urusan akademik bersama Wei Dehai sekarang, dia pasti akan dipukuli dengan kejam. Orang seperti Wei Dehai selalu melakukan sesuatu tanpa berpikir. Tidak peduli seberapa kuat latar belakang Fendi Zanders, dia tidak bisa memberitahunya dengan jelas. Jadi sekarang ide Fendi Zanders sangat sederhana, yaitu memulai langsung dari kepala sekolah. Selama kepala sekolah ditangani, bahkan jika dia benar-benar mencuri uang, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara omong kosong. Hehe, tidak apa-apa nak, kamu sebenarnya tahu peraturan sekolah ini, tidak apa-apa, aku akan mengantarmu menemui kepala sekolah sekarang juga. Wei Dehai memandang Fendi Zanders dan tersenyum. Jika masalah ini diserahkan kepada kepala sekolah, maka Fendi Zanders pasti akan langsung dikeluarkan, untuk menyelamatkan dirinya dari masalah. Dan Yang Wei, Winda Chen dan yang lainnya semuanya senang ketika mereka mendengar bahwa Fendi Zanders berinisiatif untuk pergi menemui kepala sekolah. Bukankah sudah jelas bahwa mereka sedang mendekati kematian? Ayo pergi. Wei Dehai berkata pada Fendi Zanders dengan suara dingin. Fendi Zanders menoleh dan menatap Ma Hongliang dengan dingin, lalu langsung berjalan keluar kelas. Ketika Fendi Zanders melewati Kinlan, Kinlan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih Fendi Zanders, lalu bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, Fendi Zanders, katakan sejujurnya, apakah kamu mencuri uang ini? Tidak. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kalau begitu jangan bersemangat saat kamu bertemu kepala sekolah nanti, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu.
Qin Lan berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat serius. Terima kasih. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Qin Lan, dia sangat tersentuh. Beberapa menit kemudian, Wei Dehai membawa Fendi Zanders ke pintu kantor Rektor Universitas Jiangcheng. Tunggu di pintu, aku akan masuk dan mengikuti. Wei Dehai membuka mulutnya dan hendak berbicara. Fendi Zanders mengulurkan tangannya dan mendorong pintu kantor kepala sekolah, lalu masuk. Nak, hentikan untukku. Melihat Fendi Zanders menerobos masuk seperti ini, Wei Dehai buru-buru berteriak. Tapi sudah terlambat. Setelah Fendi Zanders memasuki kantor kepala sekolah, dia tidak berbicara omong kosong, dan duduk di sofa di seberang meja, dengan sikap yang sangat arogan. Ada siswa lain di kelas sebelumnya, Fendi Zanders menyembunyikan identitasnya. Tapi sekarang hanya ada Wei Dehai dan kepala sekolah di kantor, jadi Fendi Zanders tentu saja tidak perlu menyembunyikan apapun. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk ke kantor kepala sekolah? Kepala Universitas Jiangcheng juga tampak takut dengan tindakan Fendi Zanders, dan bertanya dengan ekspresi marah. Apakah aku masih perlu mengetuk untuk masuk ke kantormu? Fendi Zanders menyipitkan matanya dan menjawab dengan ringan. Kata-katanya begitu mendominasi sehingga Zhao Yongchang, rektor Universitas Jiangcheng, tercengang. Faktanya, alasan mengapa Fendi Zanders memperlakukan Zhao Yongchang dengan sikap seperti itu bukanlah karena Fendi Zanders ingin berpura-pura menjadi agresif, tetapi karena dia tahu bahwa meskipun Zhao Yongchang, rektor Universitas Jiangcheng, terlihat seperti anjing, dia sebenarnya adalah seekor anjing. Sama sekali bukan orang baik. Meskipun Zhao Yongchang tidak sejahat Wei Dehai, dia telah melakukan beberapa hal yang tidak bermoral secara pribadi, seperti memaksa guru perempuan di sekolah keluar untuk mencari kamar, dan dengan sengaja menggunakan beasiswa dan sertifikat gelar untuk secara halus mengatur siswa perempuan dan sebagainya. Fendi Zanders sudah sering mendengar hal seperti itu, tetapi sebagian besar siswa hanya mendiskusikannya secara pribadi, dan tidak ada yang berani mengungkapkannya ke publik. Bagaimanapun, Universitas Jiangcheng sekarang didominasi oleh Zhao Yongchang dan Wei Dehai, dan para mahasiswanya telah menyinggung kedua orang ini. Hanya karena orang lain tidak berani menyinggung perasaan, bukan berarti Fendi Zanders tidak berani. Bab 129. Direktur Wei, siapa murid ini? Apa yang dia lakukan di sini? Setelah Zhao Yongchang melihat penampilan arogan Fendi Zanders, dia meneriaki Wei Dehai dengan ekspresi sangat marah. Saat ini, Wei Dehai juga terkejut dengan kata-kata Fendi Zanders. Dia bergegas maju dan berteriak pada Fendi Zanders, "Nak, tahukah kamu siapa yang ada di depanmu ini? Cepat dan minta maaf padanya." Fendi Zanders menatap Zhao Yongchang, lalu berkata dengan dingin, "Orang seperti ini tidak pantas saya minta maaf padanya." Kamu. Zhao Yongchang gemetar karena amarah Fendi Zanders, menatap dan memarahi, "Direktur Wei, apa yang terjadi dengan orang ini? Bagaimana Anda membawanya ke sini?" Kepala sekolah Zhao, bukankah ada beberapa pencurian di sekolah kita? Anak ini adalah pencurinya, jadi saya membawanya kepada Anda, dan saya ingin bertanya bagaimana cara menangani anak ini. Wei Dehai merasa Fendi Zanders pasti sangat percaya diri karena dia tahu dia akan dipecat hari ini, jadi dia segera menjelaskan kepada Zhao Yongchang. Apakah dia pencurinya? Zhao Yongchang mengerutkan kening, dan berkata dengan suara dingin, tanpa diduga, sampah seperti Anda keluar dari Universitas Jiangcheng kami. Orang seperti Anda tidak layak belajar di sekolah kami. Mulai sekarang, Anda akan dikeluarkan, dan saya akan memberitahu Jiangcheng beberapa universitas lain, biarkan mereka juga memasukkanmu ke dalam daftar hitam dan jangan pernah menerimamu. Perilaku provokatif Fendi Zanders barusan telah membuat marah Zhao Yongchang. Kini Zhao Yongchang tidak hanya akan mengeluarkan Fendi Zanders, tetapi juga memberitahu beberapa universitas lain di Jiangcheng untuk bersama-sama memblokir Fendi Zanders. Dalam hal ini, tidak hanya Universitas Jiangcheng yang mengeluarkan Fendi Zanders, tetapi beberapa universitas lain tidak akan pernah menerima Fendi Zanders sebagai mahasiswanya setelah mereka mengetahui hal tersebut. Pada saat itu, bahkan jika Fendi Zanders ingin pergi ke sekolah lain, dia tidak akan memiliki kesempatan. Kamu ingin memecatku? Fendi Zanders bertanya dengan wajah main-main. Ya. Untuk siswa yang nakal sepertimu, jika aku tidak mengeluarkanmu sekarang, aku pasti akan merusak reputasi sekolah kita di masa depan. Zhao Yongchang berteriak secara emosional. Hehe, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kecuali aku tidak ingin belajar di Universitas Jiangcheng, tidak ada yang bisa mengeluarkanku. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Tahukah kamu siapa aku? Aku rektor Universitas Jiangcheng, dan kamu bilang aku tidak bisa mengeluarkanmu. Lucu sekali. Zhao Yongchang memandang Fendi Zanders dan berkata sambil mencibir. Kubilang kamu tidak bisa memecatku, maka kamu tidak bisa memecatku. Ekspresi wajah Fendi Zanders masih tenang. Bentak. Zhao Yongchang tidak ingin berbicara omong kosong dengan Fendi Zanders, jadi dia mengangkat telepon di meja dan memutar nomor.
Direktur Wang, tolong bawakan saya file seorang siswa bernama Fendi Zanders di sekolah kami. Saya akan mengeluarkan siswa ini sekarang. Zhao Yongchang memberi perintah ke telepon, lalu langsung menutup telepon, menoleh ke Fendi Zanders dan berkata, tunggu saja saya, file Anda akan dikirim sebentar lagi, saya mengerti bagaimana Anda bisa tergila-gila dengan saya nanti. Hehe. Fendi Zanders memandang Zhao Yongchang yang marah dan tersenyum main-main, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Nak, apakah kamu baru berpikir untuk meminta bantuan? Wei Dehai memandang Fendi Zanders dan mencibir, lalu melanjutkan, jika kamu memiliki sikap yang lebih baik ketika kamu masuk sekarang, dan mengakui kesalahanmu kepada kepala sekolah Zhao, mungkin kepala sekolah dapat memberimu kesempatan untuk tetap bersekolah untuk diperiksa, tapi sekarang sudah terlambat, tidak peduli siapa yang kamu minta tolong, percuma saja, kamu tunggu saja dipecat. Fendi Zanders mengabaikan Wei Dehai, tetapi berkonsentrasi untuk menelepon ponselnya. Tuan Zanders, halo. Telepon segera terhubung ke kenyamanan. 10 menit kemudian, kantor rektor Universitas Jiangcheng. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Jernih. Pihak lain tidak menanyakan Fendi Zanders apa yang terjadi, dan segera setuju. Hehe nak, percuma saja kamu memanggil direktur pendidikan ke sini hari ini. Tidak ada yang bisa menghentikan siswa yang ingin aku keluarkan. Aku sudah menjadi kepala sekolah selama bertahun-tahun, dan ini pertama kalinya aku bertemu siswa seperti itu. Anda. Setelah melihat Fendi Zanders menutup telepon, Zhao Yongchang berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Bukankah terlalu arogan bagimu untuk mengatakan itu? Fendi Zanders menjawab dengan datar. Jika kamu tidak percaya padaku, mari kita tunggu dan lihat. Setelah Zhao Yongchang melihat penampilan Fendi Zanders yang gigih, kebencian terhadap Fendi Zanders semakin dalam di hatinya. Dia merasa perilaku Fendi Zanders saat ini hanya memprovokasi dirinya sendiri. Selain itu, dia tahu bahwa pakaian Fendi Zanders sangat biasa, dan dia sama sekali bukan generasi kedua yang kaya, jadi tentu saja tidak mungkin dia memiliki latar belakang yang kuat. Baru saja Zhao Yongchang mengatakan bahwa meskipun Direktur Biro Pendidikan datang, dia akan memecat Fendi Zanders, tetapi dia hanya membual. Karena dia tahu bahwa Fendi Zanders tidak mungkin memanggil Direktur Biro Pendidikan. Jika dia benar-benar menelepon, Zhao Yongchang mungkin akan ketakutan setengah mati. Fendi Zanders berbaring di sofa dengan kaki bersilang erlang, dengan ekspresi puas di wajahnya. Zhao Yongchang dan Wei Dehai memandang Fendi Zanders dengan mata marah, dan suasana di kantor tampak sangat aneh. Tapi saat ini, kelas sedang kacau. Semua siswa berbisik-bisik, mendiskusikan bahwa Fendi Zanders adalah seorang pencuri. Winda Chen, Yang Wei, Ma Hongliang dan yang lainnya diam-diam bersukacita karena Fendi Zanders akhirnya akan dipecat oleh kepala sekolah, yang tentunya merupakan hal baik yang menyenangkan semua orang. Winda Chen bahkan mulai memikirkan bagaimana dia harus mengejek Fendi Zanders ketika Fendi Zanders meninggalkan sekolah. Tapi wajah Ye Mei sedikit gugup, karena dia merasa masalah hari ini tidak sesederhana itu. Tang Xiaoman duduk di kursinya dengan ekspresi sangat menyesal di wajahnya. Dia seharusnya tidak menceritakan tentang hilangnya uang tadi. Qin Lan terus menelepon, mencoba membantu Fendi Zanders menemukan beberapa koneksi, dan berusaha mencegah kepala sekolah memecat Fendi Zanders. Wang Xiong dan Wang Xiong duduk di tempat yang sama, mata mereka tumpul, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Dalam sekejap mata, 10 menit berlalu. Seorang pria parubaya dengan rambut menipis masuk ke kantor kepala sekolah dengan membawa file Fendi Zanders, dan berkata kepada Zhao Yongchang dengan hormat, Kepala sekolah, saya membawakan file yang Anda inginkan. Bagus. Zhao Yongchang mengulurkan tangan untuk mengambil file Fendi Zanders, menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan kemudian langsung mengeluarkan file Fendi Zanders. Fendi Zanders, apakah kamu masih berani mengatakan bahwa aku tidak bisa memecatmu? Zhao Yongchang bertanya pada Fendi Zanders dengan suara dingin sambil mengeluarkan segel yang melambangkan pembatalan status pelajar. Jika kamu berani mencap arsipku, aku akan membuatmu menyesal selamanya. Fendi Zanders memandang Zhao Yongchang dan berkata dengan dingin. Hehe, biarkan aku menyesalinya seumur hidupku. Apa menurutmu aku akan takut? Zhao Yongchang tersenyum menghina, mengambil segelnya dan hendak mencapnya di arsip Fendi Zanders. Ledakan. Tetapi saat Zhao Yongchang hendak mencap segelnya, pintu kantor kepala sekolah tiba-tiba terbuka. Zhao Yongchang secara naluriah mendongak, lalu membeku di tempatnya. Setelah Wei Dehai melihat orang ini, dia segera membuka mulutnya lebar-lebar, matanya menunjukkan keterkejutan yang dalam. Hanya Fendi Zanders yang masih duduk di sofa dengan tenang, karena dia sudah tahu siapa yang masuk. Bab 130. Universitas Jiangcheng, di dalam kantor kepala sekolah. Setelah Wei Dehai dan Zhao Yongchang melihat pria parubaya itu masuk ke kantor, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Fang Dong, kenapa kamu ada waktu luang hari ini? Zhao Yongchang segera bangkit dan berjalan ke arah pria parubaya itu, bertanya dengan nada datar.
Ya, Direktur Fang, bukankah Anda pergi membuka dewan sekolah hari ini? Wei Dehai juga mengikutinya. Tidak lain adalah Fang Zihua yang muncul di kantor kepala sekolah saat ini. Ketika Fang Zihua memperkenalkan warisan Fendi Zanders yang ditinggalkan oleh sepupu kakeknya, dia juga secara spesifik menyebut sepupu kakek Fendi Zanders, yang ternyata adalah ketua Dewan Sekolah Universitas Jiangcheng. Setelah sepupu kakek Fendi Zanders meninggal, Fang Zihua menggantikannya dan menjadi penjabat ketua Dewan Direksi. Alasan mengapa Fendi Zanders percaya diri sekarang adalah karena dia tahu bahwa Fang Zihua adalah ketua Dewan Direksi Universitas Jiangcheng, jadi dia sangat tenang. Dapat dikatakan bahwa siapa yang akan menjadi rektor Universitas Jiangcheng sepenuhnya bergantung pada niat Fang Zihua. Jadi selama Fendi Zanders tidak mau pergi, tidak ada seorang pun di Universitas Jiangcheng yang bisa mengeluarkannya. Universitas Jiangcheng sendiri adalah universitas swasta, dan semua dananya diinvestasikan oleh pemegang saham di Dewan Sekolah. Emgrand Group yang dikelola oleh Fang Zihua memegang 71% saham Universitas Jiangcheng, dan dapat dikatakan sebagai pemegang saham terbesar Universitas Jiangcheng. Dan Fendi Zanders adalah bos di belakang layar Fang Zihua, artinya, seluruh sekolah adalah milik Fendi Zanders, jadi apa hak Zhao Yongchang untuk mengeluarkan Fendi Zanders? Fang Zihua memandang Zhao Yongchang dan Wei Dehai dengan acuh tak acuh, dan mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia membungkuk dan berjalan di depan Fendi Zanders, dan berkata dengan hormat, "Maaf, Tuan Zanders, saya terlambat." Setelah mendengar kata-kata Fang Zihua, Zhao Yongchang dan Wei Dehai membuka mulut lebar-lebar, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Pasalnya mereka berdua tidak pernah menyangka kalau bocah malang seperti Fendi Zanders masih bisa mengenal pria berbadan besar seperti Fang Zihua. Alis Zhao Yongchang mulai berkerut, dan keringat dingin terus mengucur di dahinya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Fendi Zanders begitu sombong sekarang, dan berani mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memecatnya. Jika Fendi Zanders benar-benar mengenal Fang Zihua, maka Zhao Yongchang benar-benar tidak punya nyali untuk memecat Fendi Zanders. Tidak apa-apa, kamu belum terlambat. Fendi Zanders menjawab dengan acuh tak acuh, lalu berdiri dan bertanya pada Fang Zihua, "Fang Zihua, berapa banyak saham Universitas Jiangcheng yang saya miliki sekarang?" Tuan Zanders, Anda sekarang memiliki 71% saham Universitas Jiangcheng, dan Anda memiliki hak kendali mutlak. Fang Zihua buru-buru menjawab. Zhao Yongchang dan Wei Dehai kembali tercengang setelah mendengar ini. Mereka tidak mengerti mengapa Fendi Zanders tiba-tiba memiliki 71% saham Universitas Jiangcheng. Bukankah seharusnya saham ini menjadi milik Fang Zihua? Zhao Yongchang, saya lupa memperkenalkan Anda. Ini adalah Fendi Zanders, Tuan Zanders, dan satu-satunya pewaris sah grup Emgrand kita, jadi 71% saham Universitas Jiangcheng yang sebelumnya dimiliki oleh grup Emgrand semuanya dimiliki oleh Tuan Zanders sekarang. Itu saja, saya selalu menjadi penjabat ketua Dewan Sekolah, tetapi sekarang Tuan Zanders telah mewarisi grup Emgrand, posisi ketua seharusnya menjadi milik Tuan Zanders. Fang Zihua menoleh untuk melihat Zhao Yongchang, dan berkata dengan tenang. Meski suara Fang Zihua tidak nyaring, kata-kata ini menimbulkan badai di hati Zhao Yongchang dan Wei Dehai. Siapa sangka bocah malang berpenampilan biasa yang biasanya bergantung pada pesan antar makanan untuk mencari nafkah ini akan mengubah dirinya menjadi pewaris Emgrand Group dan ketua Dewan Sekolah. Bagi Zhao Yongchang, ini adalah berita besar yang tiba-tiba muncul. Zhao Yongchang tidak tahu seberapa kuat Emgrand Group, tapi dia tahu betapa menakutkannya keberadaan Fang Zihua. Saat ini, bahkan Fang Zihua menjadi bawahan Fendi Zanders, dan kekuatan Fendi Zanders tidak terbayangkan. Seluruh sekolah adalah milikku sekarang, apakah kamu masih ingin mengeluarkanku sekarang? Fendi Zanders melangkah maju, menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut kepada Zhao Yongchang. Zanders, Tuan Zanders. Zhao Yongchang dengan cepat mundur 2 langkah, jejak ketakutan melintas di matanya, dan kemudian duduk di tanah dengan keras. Fendi Zanders melihat Zhao Yongchang ketakutan setengah mati sendirian, dia tersenyum dingin, lalu menoleh ke Fang Zihua dan bertanya, "Fang Zihua, apakah saya berhak mengganti kepala sekolah?" Setelah Zhao Yongchang dan Wei Dehai mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajah mereka menjadi semakin ketakutan. Tuan Zanders, pergantian kepala sekolah memerlukan rapat dewan direksi, dan 51% pemegang saham harus menyetujui perubahan tersebut, tetapi Anda sekarang memiliki 71% saham, jadi Anda memiliki awal yang simbolis untuk masalah ini. Petik 2. Hanya Dewan Sekolah. Fang Zihua berkata perlahan. Begitu. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu memandang Zhao Yongchang dan berkata, "Sudah kubilang sebelumnya bahwa tidak ada yang bisa memecatku kecuali aku ingin pergi. Sekarang kamu tidak bisa memecatku, aku juga ingin memecatmu." Setelah Zhao Yongchang mendengar kata-kata Fendi Zanders, wajahnya langsung pucat, dan dia jatuh ke tanah. Karena dia tidak pernah berpikir bahwa ini malang siswa yang tampak di depannya ternyata adalah keberadaan yang sangat menakutkan.
Siapa sangka generasi kedua kaya yang mewarisi Emgrand Group akan mengantarkan makanan di sekolah dengan berpura-pura menjadi miskin padahal dia tidak ada pekerjaan. Tuan Zanders, apakah kamu akan mengundurkan diri sebagai kepala sekolah Zhao Yongchang sekarang? Fang Zihua melangkah maju dan memandang Fendi Zanders dan bertanya. Bos Fang, jangan. Zhao Yongchang dengan cepat berlutut di tanah dan berteriak sekeras-kerasnya. Fang, Tuan Zanders, saya memang salah hari ini. Saya menyinggung Tuan Zanders karena kebutaan. Kalian berdua bisa memberiku hukuman apapun yang kalian inginkan, tapi tolong jangan keluarkan aku. Lagi pula, saya telah berada di Universitas Jiangcheng selama bertahun-tahun dan saya tidak menghargainya. Ada juga kerja keras. Zhao Yongchang berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Wei Dehai juga berlutut di tanah dan berteriak keras kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, kami berdua yang menyinggung perasaanmu hari ini karena kami tidak mengenal Gunung Tai. Saya mohon Anda memberi kami lebih banyak uang. Beri kami berdua kesempatan, jangan pecat kami berdua. Wei Dehai juga tidak bodoh, dia tahu bahwa alasan mengapa dia bisa bertindak nakal di Universitas Jiangcheng adalah karena pamannya Zhao Yongchang. Jika Fendi Zanders memecat Zhao Yongchang saat ini, maka dia tidak akan berakhir dengan baik. Fendi Zanders menyipitkan matanya dan melihat dua orang yang berlutut di depannya, dengan ekspresi yang sangat menghina di wajahnya. Wei Dehai dan Zhao Yongchang, yang sebelumnya masih memamerkan kekuatan mereka, berlutut di depannya seperti anjing dan memintanya untuk melepaskan mereka. Jika Fendi Zanders hanyalah siswa biasa, maka Fendi Zanders mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan masalah ini hari ini, jadi dia akan langsung dikeluarkan oleh Zhao Yongchang. Jadi wajar saja Fendi Zanders tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Zhao Yongchang memandang Fendi Zanders di depannya dengan ekspresi sangat gugup, berharap Fendi Zanders akan melepaskannya. Awalnya, Zhao Yongchang, sebagai kepala sekolah Universitas Jiangcheng, dapat menentukan hidup atau mati Fendi Zanders dengan satu kalimat. Tetapi pada saat ini, posisi keduanya benar-benar berubah, dan kata-kata Fendi Zanders dapat menentukan hidup atau mati Zhao Yongchang.